Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya Syarhu Usulil Iman. Di penghujung pembahasan tentang al-imanu bil qadari, pembahasan tentang keimanan kepada qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Syekh menyebutkan bantahan-bantahan terhadap mereka yang berihtijaj atau menjadikan takdir sebagai hujjah untuk kemudian meninggalkan perkara yang wajib, yakni yang diwajibkan oleh Allah dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kemudian berihtijaj dengan takdir untuk membenarkan perbuatannya melanggar apa yang diharamkan oleh Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa bantahan yang diberikan oleh Syekh yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Paling tidak ada 3 yang sudah kita bacakan, ahibati fillah. Maka kita masuk kepada hujjah yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan annallaha ta'ala amaral abda wa nahahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan perintah kepada seorang hamba, begitu juga Allah memberikan larangan kepada seorang hamba. Walam yukallifhu illa ma yastati'u, dan Allah Jalla Jalaluhu tidak membebani dirinya, yakni dengan kewajiban ataupun dengan larangan, melainkan dengan perkara yang sanggup ditanggung oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Allah tidak pernah membebani hambanya dengan perintah yang tidak sanggup dilakukan ataupun tidak sanggup dikerjakan. Begitu juga Allah tidak pernah melarang sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Allah selalu memberikan perintah dan larangan dengan kadar yang sanggup ditanggung oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh kemudian mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kata Allah. Dalam ayat yang lainnya di akhir surat Al-Baqarah ayat yang ke-286, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang hamba atau kepada satu jiwa melainkan dengan kadar yang mampu ditanggungnya, yang mampu dikerjakannya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh kemudian mengatakan walau kana al-'abdu mujbaran 'alal
fi'li, kalaulah seorang hamba itu mujbar, yang dimaksud dengan mujbar itu adalah dipaksa, tidak punya pilihan, sama sekali dia tidak bisa melakukan apapun, ya, dia tidak bisa menghindar dan seterusnya. Artinya dia betul-betul dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasu minhu. Berarti dia dibebani dengan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk menghindar darinya. Seperti contohnya misalkan ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, maka jika dia mujbar, jika dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan ruang untuk iradah, kehendak, tidak berikan ruang untuk memilih, tidak diberikan petunjuk kepada jalan yang hak dan seterusnya, maka berarti dia dipaksa melakukan sesuatu yang tidak bisa menghindar darinya. Dan kata Syekh, ini batil. Ini batil. Dan ini bertentangan dengan firman Allah yang tadi disebutkan dalam 2 ayat yang disampaikan oleh Syekh. Walidzalika idza waqa'at minhu al-ma'siyatu bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala itsma 'alaihi li'annahu ma'dzur. Oleh karena itu dalam Islam kita jumpai bahwa Allah tidak memaksa seseorang untuk bermaksiat. Ya. Karena kata Syekh, dalam Islam seseorang yang bermaksiat ketika dia bodoh tidak tahu bahwa ini kemaksiatan, dia terkena dosa atau tidak? Terkena dosa atau tidak? Tidak. Aunisyan, ketika dia lupa mengerjakan kemaksiatan, dosa atau tidak? Tidak juga. Atau kemudian dia dipaksa oleh makhluk untuk melakukan dosa dan kemaksiatan, dia dihukumi berdosa atau tidak? Tidak juga. Dan ikrah yang dimaksud di sini, ikrah itu jamaah, paksaan itu adalah paksaan yang membuat seseorang pada titik di mana dia mungkin kehilangan nyawanya. Baru namanya ikrah. Bukan begini diancam sama atasannya, awas kamu kalau sholat, kalau sholat saya kurangi gajimu misalkan. Ini bukan ikrah, karena dia bisa keluar dari tempat itu cari pekerjaan lain. Paham maksudnya? Tapi kalau dipaksa untuk melakukan kemungkaran dengan resiko yang sangat besar, seperti Ammar bin Yasir yang sudah menyaksikan 2 orang tuanya, ayah dan ibunya, mati di hadapan matanya sendiri, dan kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur sambil disiksa untuk membuatnya kelelahan sampai mati. Akhirnya dia tidak kuat, dipaksa dan dia mengucapkan kalimat kekufuran. Ini dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Dalam kondisi seperti ini dia ma'dzur, diberikan uzur. Ya, kalau dipaksa sama Allah, gak punya pilihan lain, maka ini gak berlaku. Tidak ada aturan ini dalam Islam kemudian. Sedangkan dalam Islam seseorang diberikan pilihan, dan kalaulah dia bermaksiat karena perkara-perkara yang tadi disebutkan, maka dia dimaafkan. Jadi gak bisa seseorang berhujjah kemudian ana bermaksiat karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ingin disampaikan oleh Syekh. Itu yang keempat. Yang kelima, hujjah yang kelima, dan ini yang harus kita sering ingat dan fahami baik-baik, bahwa kata Syekh yang kelima, dalil atau hujjah yang membantah mereka-mereka yang berhujjah atau berdalil dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatan atau kemungkaran mereka. Bahwa yang namanya takdir, anna qadarullah
bahwa takdir Allah itu sirrun maktum. Takdir Allah itu adalah rahasia yang tersembunyi. Sirrun maktum. Yang tahu tentang takdir itu hanya siapa? Hanya Allah. Yang ditutupi oleh Allah. La ya'lamu bihi, gak ada yang tahu tentang takdir Allah illa ba'da wuqu'il maqdur wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Rahasia ini tidak diketahui kecuali setelah terjadinya apa yang ditakdirkan oleh Allah. Baru tahu kita takdir tersebut. Betul tidak jemaah? Betul? Betul tidak? Betul. Wa iradatul abdi, dan kemudian kehendak seorang hamba terhadap apa yang dilakukannya lebih dulu ada daripada perbuatannya tersebut. Paham maksudnya jemaah? Kan pengen dulu. Antum kalau melakukan sesuatu pengen atau tidak? Perbuatannya sudah terjadi atau belum? Belum. Betul? Betul? Bisa terjadi, bisa tidak. Pengen dulu kan? Kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ya, baik. Sampai di sini difahami dulu. Kata Syekh, iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Keinginannya untuk melakukan sesuatu itu tidak dibangun di atas pengetahuannya tentang takdir Allah. Besok nih saya akan melakukan maksiat ini. Dia tahu tidak? Tahu tidak? Enggak. Ya, wahina idzin, kata beliau, tantafi hujjatuhu bil qadari idz la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Kalau begitu kata Syekh, maka hujjahnya, perbuatannya berhujjah dengan takdir itu bukan hujjah. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa berhujjah dengan apa yang belum terjadi. Sampai sini saya yakin bingung pasti. Tapi nanti saya akan memberikan contoh yang memahamkan kita. Tenang. Ya. Kita pindah dulu kepada perkara yang keenam. Perkara yang keenam. Dan insyaallah yang keenam ini yang akan menjawab segalanya insyaallah taala. Yang keenam, kata Syekh, hujjah yang keenam. Annana nara, kita melihat dalam kehidupan ini, al-insana, bahwa manusia itu yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu. Di dalam kehidupan dunia kita melihat manusia itu betul-betul sangat antusias atau bersemangat untuk melakukan perkara yang sesuai dengannya atau yang disenanginya dari urusan dunia sampai dia dapat. Ini kenyataan atau bukan? Betul? Pengen ini dilazimi terus sampai dapat. Wala ya'dilu anhu illa au ila ma la yulaimuhu.
Dia tidak mungkin kemudian bergeser kepada perkara lain yang tidak disenanginya, yang tidak sesuai dengan dirinya. Dari perkara-perkara dunia yang menyenangkan. Ya, antum kalau terobsesi dengan sesuatu akan terus di situ atau bergeser? Terus di situ. Gak ditinggalkan kan? Ingin dapat ini pasti dikejar. Ingin kerja di sini pasti dikejar. Ingin sekolah di situ pasti dikejar. Gak mungkin bergeser. Terus jalan. Nah kata Syekh, "Thumma yahtaju ala udulihi bitaqdir." Dan ketika dia menyimpang dari apa yang disukainya, dia berhujjah dengan takdir. Sampai di sini paham nggak? Paham nggak tidak jemaah? Kalau ada sesuatu nanti di tengah jalan, qadarullah. Betul? 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 Ini kalau mukmin. Obsesi dikejar, nggak pernah melenceng, tiba-tiba gagal dalam perkara yang disukainya dari kenikmatan dunia. Jelas sampai di sini? Baik. Nah sekarang kata Syekh, falimadza? Kalau begitu kenapa kemudian ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu thumma yahtajju bil qadar? Kalau begitu kenapa kemudian dia berhujjah dengan takdir ketika dia melenceng dari jalan yang benar, jalan yang bermanfaat bagi agamanya? Kalau dalam urusan dunia yang menyenangkan bagi dirinya, dia pakai takdir, betul? Tapi kalau urusan agama kemudian jelas dari awal dia melenceng dari jalan yang semestinya bermanfaat bagi dirinya dan membawa dirinya kepada kebaikan. Terus kenapa berhujjah dengan takdir kemudian kalau dalam urusan agama? Maksiat, kufur kepada Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam urusan dunia dia nggak pernah melenceng, terus lempeng, betul nggak? Betul tidak? Betul tidak? Kalau cari duit lurus atau belok? Lurus. Istiqomah? Istiqomah. Tapi dalam urusan agama kenapa nggak istiqomah? Baru berhujjah dengan takdir dalam urusan dunia kalau melenceng. Tapi dalam urusan agama dari awal sudah melenceng. Terus kenapa berdalih dengan takdir? Bukankah perkara ini sama, kata Syekh, sebenarnya? Ya, jelas sampai di sini. Syekh itu ingin membuat kita berpikir, kalau dunia kita istiqomah di atas perkara yang bermanfaat bagi kita, yang baik-baik, yang menyenangkan, yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi kenapa kalau urusan agama kok melenceng dari awal? Dan dari awal berdalih dengan takdir. Kenapa? Coba sebelum kita mendengarkan lanjutan perkataan Syekh, kenapa coba? Jamaah, kenapa? Kalau dunia ada musibah baru qadarullah. Qadarullah ini takdir Allah. Tapi kalau maksiat dari awal sudah qadarullah, ini kan takdir Allah. Anda nggak bisa menghindar dari maksiat ini. Kenapa? Hah? Kenapa jemaah? Ayo kenapa jawab? Hawa nafsu, apa lagi? Lemahnya iman, bahkan bisa jadi tidak punya iman. Udah itu masalahnya sebetulnya. Dia nggak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka Syekh kemudian menyebutkan contoh. Ilaika mithalan yuwaddihu dzalika. Saya akan kasih contoh yang menjelaskan perkara ini. Baik. Ya kita baca pelan-pelan ya jemaah ya. Lau kana baina yadayil insani tariqani. Kalau di depan seorang manusia, seorang hamba Allah, ada dua jalan. Ada dua jalan.
Ada dua jalan. Ahaduhuma, jalan yang satu, yantahi bihi ila baladin kulliha fawda. Satu jalan ini mengantarkan dirinya ke satu tempat yang isinya kekacauan. Fawda. Fawda itu artinya kacau, gak ada yang teratur, semuanya perkara yang tidak menyenangkan. Qatlin wa nahbin, dalamnya ada pembunuhan. Di dalam tempat itu ada perampasan atau perampokan. Wantihakin lil a'radin, kemudian juga kehormatan itu dicederai, kehormatan seseorang dilukai. Wa khauf wa ju', ada rasa takut dan rasa lapar. Ini satu jalan. Wathani, yang kedua, yantahi bihi ila baladin kulliha nizam. Adapun yang kedua mengantarkan dirinya kepada satu tempat yang teratur, penuh peraturan. Wa amnin mustatab, dan keamanan. Wa aishin raghid, dan kehidupan yang nyaman. Wa ihtiramin lin nufus, dan penghormatan terhadap jiwa. Wal a'rad wal amwal, kehormatan dan harta. Fa ayyut tariqaini yasluk, maka jalan yang mana yang akan dilalui? Ini pertanyaan sederhana jemaah. Yang kedua sudah. Ini nggak usah nanti jebakan, ini nggak ada. Ini Syekh lagi menjelaskan, nggak ditanya dalil, tenang jemaah. Pasti pilihannya yang kedua. Masuk akal tidak nih? Masuk akal tidak? Kata Syekh, innahu sayas luku tariqat tsani alladhi yantahi bihi ila baladin nizam wal aman. Pasti dia akan memilih jalan yang kedua. Kata beliau, la yumkin, enggak mungkin, li ayyi aqilin abadan, orang yang berakal selamanya, an yasluka tariqa baladil fawda, dia akan memilih jalan yang penuh dengan, yang mengantarkan dirinya kepada tempat yang penuh dengan kekacauan. Enggak mungkin kalau berakal. Kalau punya apa? Akal. Baik. Wa yahtaju bil qadar, dan kemudian dia berdalil dengan takdir. Ketika dia memilih jalan kekacauan itu, dia memilih kemudian berdalil dengan apa? Dengan takdir. Saya kesini takdir. Padahal dia punya pilihan untuk memilih. Betul nggak? Betul tidak? Betul. Taib. Lantas kata Syekh, kenapa? Yasluku fi amril akhirah tariqan nari dunal jannah. Ini di dunia kata Syekh. Kalau ada dua jalan yang seperti ini. Lantas kenapa dalam urusan akhirat dia memilih tariqun nar? Kenapa memilih jalan ke neraka? Dalam urusan akhirat, bukan memilih jalan menuju surga. Sedangkan di dunia dia pasti milih yang mana? Yang baik. Nah, tapi kalau urusan akhirat, dia milih neraka dan kemudian berhujjah dengan apa? Takdir. Bisa diterima tidak ini? Gak bisa. Wa mithalun akhar, ada misal yang lain, Misal yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kata Syekh, narol marid, kita melihat orang sakit. Ya, orang sakit. Yu'maru biddawa, diperintahkan minum obat. Diperintahkan apa? Minum obat. Fayashrabuhu, dia minum obat. Wa nafsuhu la tashtahi, padahal dirinya nggak suka dengan obat itu. Ada orang yang suka dengan obat? Jemaah? Nggak ada, sudah. Nggak ada.
Ya, tidak ada obat yang menyenangkan. Hampir bisa dikatakan begitu, tidak ada. Tapi sama dia diminum. Betul? Betul? Betul. Kemudian kata Syekh, yang sakit ini yunha anit ta'am, dia dilarang makan. Alladzi yadurruhu, yang membahayakan dirinya. Fayatrukahu wa nafsuhu tashtahih, dia tinggalkan padahal jiwanya ini kalau sedang sakit. Kalau batuk ya, kalau batuk ana ulangi lagi. Makanan yang kita pengen tapi nggak boleh apa? Gorengan, sudah, gorengan. Itu yang paling utama. Es mah jarang, gorengan. Pengen tapi batuk. Tapi kalau lagi batuk dimakan nggak? Kenapa nggak dimakan? Karena membahayakan dirinya. Sederhana. Dan kata Syekh, kullu dzalika talaban lisyifa wassalama. Itu penyebabnya adalah pengen sembuh dan pengen selamat dari penyakit. Bisa diterima nggak ini? Bisa. Kita semua seperti ini atau tidak seperti ini? Kalau lagi sakit. Wala yumkinu an yamtani'a an syurbid dawa aw ya'kula at-ta'am alladhi yadurru. Enggak mungkin dia menolak minum obat atau justru kemudian makan perkara yang membahayakan dirinya ketika sakit. Fayahtaju bil qadar. Ya, dan dia berhujjah dengan takdir. Dalam urusan dunia. Ya saya begini, ya saya harus melakukan ini. Ya, ketetapannya seperti itu dari Allah. Tapi kata Syekh, limadza yatrukul insan ma amarallahu wa rasuluhu an yaf'alu ma nahallahu wa rasuluhu thumma yahtaju bil qadar. Tapi dalam urusan akhirat, kenapa manusia ini meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya yang bermanfaat bagi dirinya, dan justru kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, padahal itu membahayakan dirinya. Kemudian berhujjah dengan takdir. Kenapa? Sedangkan dalam urusan dunia dia nggak mau melakukan perkara yang memadaratkan diri. Tapi kalau urusan akhirat dilanggar dan kemudian berhujjah dengan takdir. Bisa diterima hujjahnya? Ya bisa. Tidak bisa. Oleh karenanya kata Syekh, seseorang tidak bisa kemudian berhujjah dengan takdir dalam kemaksiatan kepada Allah. Masih ada hujjah yang ketujuh. Isya jam berapa? 4 menit lagi. Ada hujjah yang ketujuh. Dalil yang ketujuh yang digunakan oleh Syekh untuk membantah mereka yang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan atau melanggar perintah Allah. Yang keberapa? Taib. Sebelum Anda lanjutkan, yang 6 sebutkan. Hujahnya apa sih? Ada catatannya? Atau nantilah di akhir saja, di akhir. Ya. Annal muhtajja bil qadar ala ma tarakahu minal wajibati au fa'alahu minal ma'asi. Bahwa orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat atau meninggalkan kewajiban, law i'tada alaihi syakhsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma ihtajja bil qadar. Kalau ada orang yang kemudian menyakiti dirinya, ini orang-orang yang berhujjah dengan takdir untuk bermaksiat. Kalau ada orang yang kemudian menyakiti dirinya dengan cara apa? Mengambil hartanya, awin tahaka hurmatahu, atau merusak kehormatannya, mengganggu apa yang haram untuk diganggu oleh orang lain. Nah, yang mengganggu ini berhujjah dengan takdir. Misalkan orang yang mengatakan saya bermaksiat karena takdir Allah. Terus ada orang yang mencuri sepeda motornya misalnya. Nah, yang mencuri ini kemudian berhujjah dengan takdir.
Sampai di sini paham? Kata Syekh, orang ini mengatakan begini, la talumni, jangan salahkan saya. Yang maling motor ini bilang jangan salahkan saya. Kenapa? Kenapa? Fa inna atidai, karena perbuatan jahat saya ini kana biqadarillah, ini atas takdir Allah. Pertanyaan sekarang, orang yang berdalih dengan takdir untuk bermaksiat bisa terima hujah ini? Ketika motornya dicuri, bisa diterima nggak? Mau menerima nggak dia? Enggak. Ini namanya standar ganda, aneh. Kalau dia berhujjah untuk dirinya boleh bermaksiat dengan alasan takdir, lantas kenapa menyalahkan orang lain yang berbuat kemaksiatan atau kejahatan kepada dirinya? Kenapa nggak terima? Betul? Betul? Kata Syekh, lam yakbal hujjatahu, pasti orang itu nggak akan menerima hujjah si penjahat. Pasti. Fa kaifa la yaqbalul ihtijaj bil qadar fi i'tida'i ghairihi alaihi wa yahtajju bihi li nafsihi fi i'tida'ihi ala haqqillah. Bagaimana dia tidak menerima hujjah orang dengan takdir untuk menyakiti dirinya, sedangkan dia sendiri berhujjah dengan takdir untuk melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia yang jelas-jelas jauh dari iman. Nah, ini terjadi di zaman para sahabat. Terjadi nggak? Terjadi. Tapi kita sampaikan nanti setelah Isya, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan hujjah-hujjah atau dalil-dalil yang dengannya beliau membantah hujjah mereka-mereka yang menjadikan takdir sebagai alasan untuk melanggar perintah Allah dan kemudian justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan satu contoh yang terjadi pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa yudhkaru anna amiral mu'minin, dikatakan atau disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Amirul Mukminin, dan ini maksud dengan Amirul Mukminin di sini adalah sahabat yang mulia Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, rufi'a ilaihi sariqun istahaqqal qat'a, bahwa dibawa kepada beliau satu orang pencuri yang berhak untuk kemudian diberikan hukum had berupa potong tangan. Di dalam Islam, seseorang dihukumi sebagai seorang pencuri ketika dia mengambil sesuatu dengan usaha mengambil barang yang dijaga atau terlindungi, baru disebut pencuri. Masuk ke dalam rumah atau masuk ke dalam tempat tertentu baru disebut pencuri. Adapun kalau kemudian dia begitu gampangnya mengambil sesuatu begitu saja di tempat terbuka, maka tidak serta-merta dan tidak serta-merta kemudian berhak dihukum potong tangan.
Dan barang yang kemudian membuat seorang pencuri berhak dipotong tangan itu adalah rubu'ud dinar. Jika harganya senilai dengan 1/4 dinar. Berapa itu? 4,25 gram emas murni. Berapa? 4 jutaan. 1/4-nya berapa? 1 juta. Jadi kalau nyolong sendal jepit di masjid itu nggak berhak dipotong tangan. Apalagi dibunuh, dipukul ramai-ramai sampai mati. Ini bukan hukum Islam sedikit pun. Ya. Dan pencuri ini kemudian berhujjah dengan takdir di hadapan Amirul Mukminin. Ketika Umar bin Khattab, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, amara biqat'i yadihi, memerintahkan untuk memotong tangannya. Maka pencuri ini mengatakan, mahlan ya Amiral Mukminin, sebentar, tenang dulu wahai Amirul Mukminin, jangan terburu-buru. Mahlan, tenang, jangan terburu-buru. Ini yang sedang mengatakan siapa? Pencuri, maling. Sebentar, jangan terburu-buru. Dia mencoba kemudian berhujjah di hadapan Amirul Mukminin untuk terlepas dari hukuman had, dengan mengatakan fa innama sariqtu biqadarillah, sesungguhnya aku mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Cerdas ini jemaah? Cerdas. Ya, dia mencoba melakukan hilah, mengakali hukum Allah dengan berdalih dengan takdir. Maka Umar Ibnul Khattab Amirul Mukminin tidak kalah cerdas dari maling ini. Ya, maka beliau mengatakan wa nahnu innama naqta'u biqadarillah, begitu juga dengan kami. Sesungguhnya kami memotong tanganmu ini dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengisyaratkan bahwa dalih bermaksiat dengan menggunakan takdir bukan alasan yang bisa diterima di dalam Islam. Jadi nggak bisa orang mengatakan, ya takdir saya begini, yang datang begini, yang terjadi begini, yang menimpa saya begini. Enggak. Ketika yang dia sebutkan adalah perkara-perkara yang mungkar, kemudian berdalil dengan takdir. Di saat dia diberikan pilihan oleh Allah, dikirim Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun memiliki masyiah, memiliki kehendak. Ini kan sudah disebutkan dalam penjelasan sebelum. Maka semua hujjah dari mereka-mereka yang bermaksiat dan mengatakan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu batilah, semuanya batil. Asy-Syaikh kemudian ahibati fillah menyebutkan setelahnya bahwa beriman kepada takdir, kata beliau, walil imani bil qadari thamaratun jalilatun minha, bahwa beriman kepada takdir itu memiliki buah yang mulia, memiliki dampak yang baik bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang pertama, kata beliau, ketika seseorang sempurna keimanannya tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang akan terjadi kepada hamba tersebut yang pertama, kata beliau, adalah al-i'timadu 'ala Allah ta'ala, bergantung, bersandar hanya kepada Allah inda fi'lil asbab, ketika dia berikhtiar melakukan sebab. Ketika dia berusaha, beramal di dunia ini, melakukan sebab-sebab, baik itu sebab-sebab masuk surga Allah ataupun kebaikan-kebaikan yang lain, tapi kemudian bersandar hanya kepada Allah untuk hasil atau nihayah dari apa yang dia lakukan. Semestinya seperti itu orang yang bergantung atau yang beriman kepada takdir Allah.
Bukan menyandarkan diri kepada perbuatan atau ikhtiarnya. Jamaah, perhatikan. Selama ini kita ini bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah atau kepada perbuatan kita? Jujur, perbuatan. Apa-apa itu disandarkan kepada apa yang kita lakukan. Saya sudah maksimal nih. Saya sudah maksimal. Saya sudah sebaik mungkin melakukan ini dan itu, mendidik anak, mendidik istri dan seterusnya. Sebabnya dilakukan dan menyandarkan hasil kepada bukan kepada Allah. Makanya ketika gagal, kecewa berat. Dan betapa seringnya kita gagal. Karena dari awal gak pernah bergantung hanya kepada Allah, maka kegagalan itu menjadi sangat berat. Ya. Kemudian bermunculanlah manusia-manusia stres, melakukan kemungkaran-kemungkaran karena kegagalannya, karena dia tidak bergantung kepada Allah, karena imannya kepada takdir lemah atau bisa jadi tidak ada. Dia tidak akan pernah mengatakan ikhtiar atau hasil, atau ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Nggak mungkin kalau imannya sama takdir sempurna. Karena orang yang beriman kepada takdir sadar semuanya ada pada ketetapan Allah. Titik. Tugas dia cuma melakukan yang terbaik. Makanya Nabi bilang apa? Malu, sok ikhtiar, amal terus. Tapi tetap hasil nihayahnya, akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak akan stres, gak akan kecewa. Gagal ya sudah, ini ketetapan Allah. Maka dia kemudian berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Gak sibuk kemudian menyalahkan dirinya, menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Khalas. Jelas, i'timad kepada Allah. Bihaitsu la ya'tamidu 'ala sababi nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillahi ta'ala. Dia tidak akan pernah bersandar kepada sebab, kepada ikhtiar. Karena semua perkara di alam semesta ini di bawah takdir Allah. Mau hasilnya tidak menyenangkan, gak ada masalah. Karena dia tahu ini ketetapan Allah. Meskipun sangat menyakitkan, dia tahu ini ketetapan Allah, dan jika dia ridha, maka ini akan berubah jadi kebaikan. Jadi sebetulnya nggak ada yang buruk di dalam takdir ini, kata para ulama. Kalau seseorang menyikapinya dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, betul tidak jemaah? Ada dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada 3 cara, ada 3 jalan yang membuat seseorang sanggup dan kuat menghadapi takdir apapun. Hadisnya sahih. Ya, antum pasti sering dengar. Nabi Muhammad SAW mengatakan, yang pertama nih, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Sibukkan dirimu dengan perkara yang bermanfaat bagi dirimu. Dan yang ditekankan sama Nabi adalah yang bermanfaat bagi akhiratmu. Itu dulu yang pertama, kata para ulama. Sibuk sama itu, dalam hidup itu sibuk sama itu. Kalau antum tertimpa musibah, yang bermanfaat buat antum ketika menghadapi musibah apa? Sabar. Ihris, kata Nabi. Sibuk sama itu, jangan sibuk sama yang lain. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasta'in billah, jangan lupa minta tolong sama Allah. Betapa jarangnya kita meminta pertolongan Allah ketika menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan bisa jadi kita meminta tolong, bisa jadi hanya ketika kepepet, ketika lupa, ketika senang, ketika bahagia, nggak pernah minta tolong sama Allah. Betul nggak ini jamaah? Padahal perintah ini dalam semua keadaan. Wasta'in billah, wasta'in billah. Terus minta tolong sama Allah. Baik takdir itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kita butuh pertolongan Allah tidak? Butuh. Butuh. Bukan ketika senang saja, ketika sengsara saja. Ketika senang pun kita butuh pertolongan Allah. Karena kesenangan itu jauh lebih berbahaya daripada penderitaan. Jangan pernah lupa itu jamaah. Kebahagiaan, kesenangan, kelapangan dunia itu jauh lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan kesengsaraan. Yang sengsara itu lebih ingat Allah daripada itu gak bisa dipungkiri oleh setiap dari kita. Gak bisa. Kalau lagi kepepet, ingat. Kalau lagi mudah, maksiat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir apa kata Nabi Muhammad SAW? Wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah. Terpuruk, sedih, kegundah gulanaan yang berlarut-larut, gak selesai-selesai. Ya, sedihnya membuat asam lambung naik. Ya, jadi GERD, gak sembuh-sembuh, tidur gak bisa. Ya, vertigo. Atau sakit kepala setengah dan seterusnya. Iya. Gak berarti semuanya yang mengalami ini akibat terlalu berlebihan, enggak. Bisa jadi musibah ujian dari Allah. Tapi betapa lemahnya hamba Allah ketika menghadapi ketetapan Allah. Padahal ujiannya tidak akan pernah melampaui batas kemampuannya. La yukallifullah. Itu ingat ayatnya tapi nggak sadar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun kita pasti sanggup menghadapinya. Apa alasannya kemudian kita jadi manusia lemah? Coba jemaah, pikirkan coba. Kenapa kok kita jadi memble ketika tertimpa musibah? Lemah, berat, sakit. Sedangkan musibah itu tidak pernah melampaui batas kemampuan kita. Kalau seseorang kemudian melakukan 3 perkara ini, maka dialah yang selamat. Makanya dalam lanjutan hadisnya, kalau salah seorang dari kalian tertimpa sesuatu, kata Nabi, la taqulu law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau kena musibah, jangan bilang begini, andaikan saya melakukan ini dan itu. Coba kalau saya begini pasti hasilnya enggak begini. Kan itu yang kita lakukan ketika tertimpa musibah, betul enggak? Oh, tahu gitu mau ditipu, Anda enggak percaya sama dia. Kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lau itu, andaikan itu akan membuka pintu sehingga syaitan bisa melakukan sesuatu kepada dirinya. Tapi katakan, kata Nabi apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah. Ini takdir Allah dan Allah melakukan apapun yang disukainya. Memang enggak gampang mengucapkan kalimat. Tapi yang seperti inilah yang akan selamat di dunia dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Adapun faidah yang berikutnya kita bahas di perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala. Ya, sisa waktunya jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhal. Jika ada. Nah, tidak ada? Oh ya, silahkan, mic-nya persiapkan dulu. Wah, sudah faham, Masya Allah. Alhamdulillah.
Ana senang punya jamaah kayak antum, masya Allah. Cepat pahamnya. Masya Allah. Silakan. Fadhal. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Agak belok dikit dengan babnya, tapi tadi ngebahas tentang takdir. Kalau hubungannya dengan riadoh, apakah itu? Dengan apa? Riadoh. Riadoh apa ini? Ini saya agak nggak ini juga ya. Sempat pernah ngikutin hal seperti itu saat takdir lagi di bawah-bawahnya gitu, lagi down. Dan di lingkungannya agak sedikit beda dengan yang saya harapkan gitu. Saya coba bertanya apakah riadoh itu mengubah takdir atau mendekatkan diri kita dengan yang maha kuasa. Nah, barakallahu fiik. Yang saya tangkap dari kalimat riyadhah ini adalah amalan sebagian orang ya. Amalan-amalan tertentu. Baik itu bentuknya zikir atau yang semisalnya. Untuk kemudian mengubah keadaan. Ini biasanya lumrah atau umum dilakukan oleh sebagian saudara kita yang sering disebut dengan orang-orang sufi. Sejatinya amal soleh dan ibadah di dalam Islam itu adalah perkara yang akan mendatangkan kebaikan dan kemudian mendatangkan keberkahan dan juga rahmat Allah kepada seseorang. Itu dulu yang harus kita ingat. Semakin kita taat sama Allah, semakin kita dekat dengan Allah dengan amal soleh, maka akan semakin dekat pula pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang jadi pertanyaan dan masalah sekarang, amal soleh itu disebut amal soleh ketika seperti apa? Karena tidak semua amal di dalam Islam disebut amal soleh. Para ulama menjelaskan amal saleh yang sering disebut kalau dalam Al-Quran itu dengan kalimat dinil haq, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah yang mengutus Rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda yaitu ilmu, membawa syariat, wa dinil haq yaitu amal saleh. Mengajarkan kepada kita untuk beramal saleh. Cuman pertanyaannya amal saleh itu yang seperti apa? Jawabannya yang paling ikhlas dilakukannya karena Allah, dan yang kedua paling serupa, paling mirip dengan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah riyadhah ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi atau tidak? Maka saya bantu jawab. Sepanjang pengetahuan saya tidak. Yang kedua, tapi hidup saya berubah setelah riyadhah. Itu kan yang sering membuat orang kemudian, wah ini berarti ada efeknya, ada dampaknya. Kita jangan lupa di dalam Islam, seseorang yang keliru di dalam amalnya itu bisa mendapatkan kebaikan dunia. Bisa nggak? Bisa. Dan namanya itu istidraj. Amalnya salah, tapi harapan dunianya dikabulkan sama Allah. Amalnya nggak benar sebetulnya, tapi hidup saya berubah membaik, jadi lebih baik. Rizki lancar, keluarga menjadi baik-baik saja dan seterusnya. Ini namanya istidraj. Agar apa? Atau apa tujuannya istidraj? Istidraj itu dari Allah. Ketika Allah mengatakan kepada orang kafir Quraisy, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tangguhkan azab kami kepada mereka. Dan azab ini akan datang dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Jadi mereka ingkar, kufur, salah amalnya. Tapi Allah biarkan mereka mendapatkan dunia sesukanya.
yang akhirnya membuat seseorang itu lupa untuk memperbaiki amal solehnya. Itu dulu yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, kalau kita sudah sadar ini, maka pilihannya adalah kemudian memperbaiki amal yang kita lakukan. Kalau kita tahu riyadhah ini misalkan atau yang lainnya, nama-namanya berbeda-beda, itu keliru, maka jangan dilakukan. Maka berpindahlah kepada amal yang semestinya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Inilah yang akan mendatangkan kebaikan yang sebenarnya. Ingat, yang sering membuat kita tertipu itu adalah dibukakannya dunia untuk kita, padahal kita ngaco amal perbuatannya. Di situ letak ujiannya dari Allah. Sebenarnya ini orang nggak benar, misalkan ahlul maksiat, tapi hidupnya gampang. Tertipu tidak? Maka mereka berdalih sering mengatakan, saya nggak sholat rezeki lancar, saya zina alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi, ya hidup saya lancar, bisnis saya oke aja, nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Kamu ke masjid setiap hari hidupnya sengsara, masalah terus-terusan nggak selesai, musibah terus-terusan datang, saya enggak. Ini namanya istidraj. Maka nasihat saya, kembalilah ke jalan Allah, yaitu dengan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Gampang kok, agama ini mudah. Ya, agama ini mudah, yaitu kembali ikuti saja, copy paste saja apa yang dilakukan baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Selesai masalah kita insyaallah, dan hidup kita pasti berubah. Wallahu taala alam. Satu lagi yang terakhir, jam. Mana? Oh, silakan Ismail, ya Allah. Singkat padat Ismail. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang menyikapi takdir yang buruk dalam hal misalkan kita meninggal oleh orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua. Ini kaitan tentang ini mah teknis itu ya, kayak untuk menghibur. Kan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah itu walaupun buruk itu pasti baik. Nah. Kan seperti dalam Al-Quran misalkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, terus? Nah, bolehkah kita dalam rangka menghibur gitu ya, mengatakan kepada orang-orang yang meninggal tersebut, memang itu kan istilahnya itu secara psikologi ya sedih gitu ya. Iya. Nah, itu kita katakan bahwa meninggalnya orang-orang yang kita cintai itu bisa jadi nantinya ada hal yang baik untuk kita gitu. Boleh nggak mengatakan itu? Nah, betul. Nah, boleh. Karena ketika orang-orang yang ditinggalkan kemudian bersabar dan ihtisab. Jangan lupa, sabar dan ihtisab ini dua perkara yang berbeda, tapi harus digabungkan dalam kondisi musibah. Sabar itu menahan diri, gak mengeluh, gak kemudian menunjukkan ketidakridhoan kepada Allah dan seterusnya. Itu namanya sabar. Tapi kemudian yang diperintahkan dalam Islam itu adalah ihtisab, mengharapkan balasan pahala atas kesabaran yang dia lakukan. Makanya doa Nabi ketika tertimpa musibah selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala di dalam musibahku. Ini kebaikan bukan? Jelas kebaikan. Dan ganjaran pahala kesabaran itu tanpa batas.
Kalau kita kemudian ridha dengan ketetapan Allah, kita jadi manusia ya yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kebaikan. Saya ambil contoh. Seperti ketika waliyadzubillah naudzubillah min dzalik. Seorang yang kehilangan putranya yang masih kecil. Dalam hadis yang saya disebutkan, Allah bertanya kepada para malaikatnya, apa yang dilakukan sama hambaku? Apa yang dilakukan sama dia? Dia memujimu ya Allah. Ketika kehilangan anaknya dia memuji Allah. Bersabar, tidak mengeluh kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih bisa memuji Allah atas ketetapannya. Maka kata Allah kepada para malaikatnya, "Ubnu baital hamdi fil jannah." Bangunkan satu rumah yang namanya adalah Baitul Hamdi, rumah pujian bagi dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kehilangan. Dia tertimpa musibah yang sangat tidak ringan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memilih cara yang benar untuk menghadapi musibah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kebaikan tidak? Iya. Maka boleh seseorang kemudian mengatakan, bisa jadi wafatnya ayah kita dan seterusnya, ini akan menjadi kebaikan bagi kita. Bukan berarti kebahagiaan, artinya nggak sedih terus senang-senang, bukan itu maksudnya. Tapi berbahagia dengan balasan kesabaran yang dilakukannya ketika ridho dengan ketetapan ini. Dan ini yang diingatkan Nabi terus menerus kepada para sahabatnya. Mereka diingatkan untuk bersabar di detik pertama musibah. Itu yang ditekankan sama Nabi. Ada musibah, isbiri. Terus begitu kata Nabi. Makanya jangan tersinggung, jangan tersakiti dengan orang yang mengatakan sabar ketika kita tertimpa musibah. Wallahi itu sebaik-baiknya perkataan dan nasihat ketika kita tertimpa musibah. Sabar. Karena itu sikap yang paling benar dan mengubah musibah kita jadi kebaikan. Ya, dan berharap pahala dari Allah dari setiap musibah yang menimpa kita. Dan semakin berat musibah seseorang, maka semakin besar balasannya dia dari sisi Allah. Yang kedua, semakin jelas tanda cinta Allah kepada dirinya. Gak mudah memang menerima kenyataan ini, bahwa Allah ketika cinta, Allah timpakan musibah di atas musibah kepada dirinya, ujian di atas ujian. Allah hanya melakukan ini kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun yang dibencinya Allah gak peduli. Allah tidak peduli dengan orang yang dibenci. Hamba-hamba yang dibenci oleh Allah gak peduli. Makanya Allah biarkan begitu saja mereka berbuat sesukanya, bertingkah sebebasnya. Allah berikan apa yang mereka mau, kasih sama Allah. Karena dunia bagi Allah tidak berharga. Mereka pengen dunia, dikasih sama Allah, ambil. Tapi buat hamba-hamba yang dicintainya tidak. Ya, Allah ingin mereka mendapatkan balasan terbaik. Caranya gimana? Dengan menimpakan musibah. Dengan menimpakan musibah. Jelas insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya, jamaah rahmatillah Allah, mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian mengumpulkan kita kelak di dalam jannahnya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.